Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang namanya Bandolero. Ya, untuk desainnya bagus ya. Kapaknya ini terlalu kayak gimana gitu, besar ya. Ini kapak entah atau apa, atau gergaji mesin ya. Seperti apa? Oh, sudah level max. Kita coba untuk ultimate-nya ya, seperti apa. Dia termasuk monster apa saya juga belum tahu ya. Bandolero. Ini kayaknya, sepertinya ini mau tak pilih, mau saya pakai di Cavern of Assassin setiap hari. Memang bukan the best attacker, kayaknya ini attacker kayaknya. Memang bukan kayaknya. Cuman trade-nya bagus. Saya itu yang suka trade-nya. Bagus pula ya, come here amigo. Oh, ternyata dilempar gitu. Kirain ditaruh di musuh gitu. Bagus ya, kalau gini gimana jarak jauhnya? Oh gitu. Kalau jarak dekatnya? Tak kirain gitu tadi. Cuma untuk yang ultimate ada spesial sendiri ya, spesial animasi ya. Ini lumayan bagus. Bandolero dia termasuk apa? Kita coba lihat. Untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti ini. High damage dia ternyata. Ada triple damage. Oh, ini monster bounty-an waktu di era Alpin ya. Ini mau tak ganti saja. Ganti apa ya? Sepertinya ini ngilangin semua seal yang dimiliki oleh semua musuh. One enemy. Kerusakannya sangat besar. Saya sangat suka kalau ada kayak gini ya. Kerusakannya yang besar. Ya, kita bahas mulai dari era. Untuk eranya dia bernama Alpin. Sudah lama atau belum, Bang? Ya, mau dibilang lama, mau dibilang enggak ya, itu sekitar 2 tahun hampir lebih ya. 2 tahun berjalan bilangnya, enggak lebih saya ingatku. Ya. 1 tahun 6 bulanan atau berapa ya? Kalau enggak 1 tahun setengah ya, pokoknya 2 tahun hampir berjalan lah, seperti itu ya. Untuk era Alpin. Kalau dibilang bagus sih saya bagus ya. Saya suka untuk desainnya dan juga untuk animasi ultimate-nya ini saya bagus. Kalau untuk skill-skillnya tadi tak lihat sekilas itu bagus. Nah, monster yang akan saya gunakan kemungkinan di Cavern of Assassin ya seperti ini, 4 ini. Jadi nanti yang nggak kepakai 1 karena kenapa ya, memang habitatnya kan 4 ya. Dan ini semuanya memiliki hater. Jadi ini tak pakai untuk Cavern of Assassin setiap hari, tak rank up sampai maksimal. Tak siapin, tak pakaiin rune, tak pakai relic juga. Siapa tahu akan dipakai lagi waktu di waktu event bounty-an. Seperti bounty-an kemarin. Ini Pugnus juga terpakai ya. Kalian juga nggak tahu kan kalau Pugnus ada Umbrella Hater. Jadi dia bisa dipakai untuk League 1 sampai 4 dan juga si Rapunzel kemarin juga keluar ya. Yang terakhir dari belum ada 1 bulan ini bounty-nya ya, ini juga masih kepakai. Dan untuk 2 bulan yang sebelumnya seharusnya ada juga yang terpakai. Namanya apa, Bang? Rusty Retail ya. Jadi sebisa mungkin kalau monster yang punya hater kalian rank up, sementara dipakai di Cavern of Assassin itu bagus. Jadi saya jarang sekali pakai di Cavern of Assassin itu pakai monster yang best, monster terbaik di dalam era ini. Itu saya jarang sekali. Jadi yang tak pilih itu monster yang punya hater ya. Jadi siapa tahu kalau ada event ini bisa dipakai juga ya. Jadi nggak mubazir pasang relik, pasang rune, rank up sampai maksimal. Itu nggak mubazir waktu, nggak mubazir rune, nggak mubazir relik juga ya. Jadi masih kepakai setiap hari. Dan juga kalau ada event kita sudah ready. Jadi untuk mendapatkan fugitive kill-nya itu cepat. Jadi seperti ini formasi saya. Kalau dibilang formasi sih entah ya. Nah, jadi kayak siap-siap seperti itu. Kayak bounty-an kemarin saya sudah siap-siap Charm Constrictor dan juga Copok ya. Dan ini juga dua-duanya ini tak pakai di Cavern of Assassin karena saya tahu dia punya hater, maka akan terpakai di bounty-an selanjutnya ya. Seperti itu. Makanya tak siapin, tak rank up, tak pasang rune, tak pakai setiap hari juga.
dan juga keluar bounty hunt sesuai fugitifnya dia, maksudnya sesuai syarat dan ketentuannya pakai haternya si Cam dan juga Copok. Makanya saya sudah ready dan saya bisa kill 21 kali kalau nggak 22 kali kemarin. Dapatnya banyak sekali, gemsnya itu sampai 1200 ya, karena kalian tahu sendiri gems di sini adalah segalanya ya. Jadi di prepare lah kalian ya. Kalau monster kalian sudah banyak, mungkin ya sudah punya monster base monster di setiap era, terus runnya sudah banyak, boleh kalian pakai monster yang the bestnya di setiap era, boleh kalau di Cavern of Ascension ya. Cuman kalau saya enggak, karena saya masih bisa dibilang pemula ya, jadi masih ngumpulin monster banyak ya. Memang monster saya baru segitu, kalian tahu sendiri monster power saya juga belum terlalu tinggi ya. Jadi saya kumpulin monster yang sebutuhnya, dan jangan sampai hatchery kalian itu kosong ya, seperti itu sih. Dan monster-monster yang memiliki hater semuanya tak taruh di tengah. Ini semuanya tak pakai di Cavern of Ascension, dan juga tak pakai di event-event bounty semisal dia terpakai, karena bounty itu fugitifnya trait berbeda-beda, elemennya beda-beda. Jadi saya bisa mungkin saya siapkan ya sebanyak-banyak mungkin monsternya. Jadi kalau ada ya saya tinggal gas, tancap gas saja. Kalau udah dapat fugitif kill enteng ya, seperti itu. Jadi ini dibuat awal permulaan saja, lagu 1 sampai 4 atau 1 sampai 6 biar enteng ya. Kalau bounty-an yang sebelumnya berjalan, saya di Leagui 1 sampai 4. Kalau nggak 1 sampai 6 itu cuma sehari. 1 sampai 7 seingatku. Leagui 1 sampai 7 cuma 1 hari, dan dapat kill berapa? 7 kali. Kalau nggak keliru ya Leagui 1 sampai 8 itu saya langsung 1 hari. Habis itu Lhasa saya kalah kill 1 kali, sisanya saya ngekill semuanya. Jadi 1 hari saya ngekill 7 kali. Hebat. Kalau kalian belum tahu videonya, kalian silahkan tonton video saya di bawah yang judulnya bounty hunt hari pertama ya, di tanggalnya ini. Semuanya yang bounty hunt tak kasih tanggal, karena biar kalian paham setiap bounty hunt itu fugitifnya beda-beda ya. Jadi ini tak siapin juga karena dia punya abominasi hater. Bang, monster yang punya abominasi hater banyak? Tidak banyak ya. Ini Serpentine juga, terus Tiny Trap ini sepertinya juga, oh enggak, Tiny Trap Pierce ya, Pierce hater. Jadi monster-monster yang tak pakai pokoknya yang punya hater itu ya tak taruh di sini semuanya ya. Jadi tak prepare, memang tak siapkan ya, dia biar terpakai jika elemen fugitifnya lemah terhadap elemen monster saya, dan juga sesuai hater, dan juga support-supportnya juga tak sediakan di sini. Dan juga saya rank up sampai level 130. Jadi buat kalian yang mau di prepare ya mungkin bisa di prepare dari supportnya di level 130 semua, seperti Albinasa, Hamterlin, Ion V2, Henrik Soleriot, terus ada juga si yang bentuknya seperti Superman itu ya. Pokoknya kalian tahu sendiri lah ya. Kalau kalian belum paham ya tanya-tanya lah ya. Bandolero, kita langsung bahas review monsternya saja ya. Yang penting kalian sudah paham garis besarnya. Nah, Bandolero berera Alpin kurang lebih berjalan 2 tahun dan juga mempunyai elemen api dan juga metal. Bang, ini bagus gak? Bagus. Kenapa saya bilang bagus? Dia attacker high damage, yaitu memang monster-monster di bounty hunt itu kan memang spesialis memberikan kerusakan ya. Jadi kerusakannya itu pasti besar-besar ya. Kenapa saya bilang pasti besar ya? Karena bounty hunt hanya memikirkan kerusakan, yang dihitung memang kerusakan ya, bukan dari elemen-elemen lain ya. Tidak seperti support yang bagus bisa ngehilangin ini, bisa bersih-bersih itu. Nah, pokoknya spesialis gitu bukan ya. Dia memberikan kerusakan yang banyak ya, itu yang dihitung ya. Jadi untuk trade-nya ini yang saya suka. Nah, kita kan lagi bahas untuk elemennya. Elemen metal dan juga elemen api ini lemah terhadap siapa? Elemen api lemah terhadap elemen air, dan juga elemen metal seingat saya itu lemah terhadap elemen magic ya, seperti itu. Jadi kalau kalian ketemu monster attacker itu ya jangan pakai ini ya. Jadi kalau monsternya musuh berelemen natur dan juga elemen light, nah itu baru pakai Bandolero, itu sekali hit, sekali pukul burst hilang ya, seperti itu ya. Jadi kalian juga harus paham untuk elemen weakness dan juga strongest ya. Kalau untuk trade yang pertama ini yang saya sangat-sangat suka ya.
kebal dari tortur. Itu salah satu trait paling overpower di era sekarang yang berjalan. Ini videonya tak buat di tanggal 6 bulan 1 2025 ya. Era Feral Season 4 ya. Kebal dari tortur ini termasuk trait terbaik. Kenapa dia bisa kebal semua efek tortur? Contohnya Burn, Ignite, Poison, Bleeding, Nightmare, Quicksand, Drowned, Sunburn, Shock, Nanovirus, Repentance, dan juga Curse ya. Jadi banyak sekali memang dia akan kebal semua kerusakan-kerusakan seperti itu ya. Nah, kalau untuk kontrol dan debuff itu beda. Dia tidak kebal seperti itu. Hanya saja dia memiliki trait kedua yang lumayan mumpuni. Ya memang urutan terendah tapi ya lumayan untuk tambahan ya. Untuk level bintang 1 ataupun bintang 2, teman-teman bilangnya level 110 sampai 126. Dapatnya trait apa? Trait Hardened, dimana Bandolero mendapatkan peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Maksudnya seperti apa? Kalau musuh mukul Bandolero dengan keterangan miss, maka kerusakan yang masuk tidak ada sama sekali, yaitu 0. Dan juga efek-efek tortur tidak ada yang masuk ya, juga karena dia kebal dari tortur juga. Ataupun diberikan efek kontrol, entah stun, mega stun, freeze, mega freeze, possession, mega possession, corruption, mega corruption, VR, baby reservasi, mega baby reservasi, semuanya itu dia kebal ya. Jadi ya bukan kebal sih, cuma dia punya peluang 20% gitu. Jadi kalau miss ya itu nggak masuk sama sekali ya efek-efeknya. Entah efek debuff juga seperti vulnerable, daze, blind, minor blind, total blind ya. Semuanya itu kalau miss tidak bakal masuk ya. Itu lumayan bagus. Hanya saja ini trait yang urutan terbawah untuk trait keduanya. Kalau untuk urutan trait seperti Hardened ini ada 5, kalau nggak 3, kalian bilangnya terserah ya. Di atasnya Hardened itu ada Tauges ya. Itu peluangnya 35%. Di atasnya lagi masih ada namanya Bulwark, yaitu mempunyai peluang 50% waktu dipukul musuh meleset. Jadi yang terbaik apa? Bulwark. Hanya saja ada pesaingnya lagi yang trait mirip seperti ini, yaitu lebih bagus. Namanya Demons. Dia punya peluang 25% waktu dipukul musuh bisa meleset. Hanya saja dia kebal dari Burn dan juga Ignite. Nah, spesialnya trait seperti Demons dan juga super Demons yaitu kebal dari Burning dan Ignite. Contohnya, kalau untuk Super Demons kan 50% peluang, sama dengan Bulwark. Hanya saja Bulwark tidak kebal dari Burning dan juga Ignite ya. Jadi lebih bagus mana? Lebih bagus Super Demons. Itu yang trait tertinggi menurut saya untuk combo-combo seperti ini. Nah, sorry, bukan combo, untuk urutan trait seperti ini. Kalau untuk kombonya tetap ada ya, karena dia mementingkan peluang waktu dipukul musuh pleset. Jadi untuk skill-skillnya attacker mungkin bisa memiliki seperti efek sunburn, yaitu waktu musuh terkena sunburn maka musuhnya kehilangan akurasi sekitar 15% atau kepercayaan diri 15% ya. Jadi kita juga punya peluang tambahan dari tortur itu. Ataupun kita punya tanker yang memiliki skill seperti Daze, itu juga menurunkan akurasi 25%. Ataupun kita punya support yang bisa memberikan minor blind ataupun blind yang menurunkan penglihatan sebesar 50% dan 25%. Itu semuanya kalau ditotal dengan traitnya Bandolero ya, itu ya memang combo-kombonya seperti itu. Jadi nanti sering sekali miss. Jadi musuhnya akan jengkel sekali, dipukul nggak pernah kena, udah kehilangan stamina, hampir habis ya. Jadi seperti itu memang kombonya trait-trait seperti itu ya. Hardened, Taug, Bulwark, Demons dan juga Super Demons ya, kombo-kombonya seperti itu saja. Sunburn, Daze, minor blind dan juga blind, itu kombo-kombo trait dan juga skillnya ya. Nah, ini yang tak bahas penting untuk Bandolero, kenapa saya pakai di Cavern of Assassin. Teman-teman bilangnya monsternya ini kurang bagus bang, dia hanya mementingkan kerusakannya. Memang yang tak cari malah itu ya, karena dia punya abominasi hater. Contohnya musuh punya trait abomination,
Dimana Abomination itu musuhnya akan kebal terhadap efek bleeding, nightmare, dan juga possession dan corruption. Jika musuh mempunyai trait abominasi dan kita bawa si bandolero, maka bandolero akan memberikan kerusakan tambahan yaitu 3 kali lipat. Belum juga dari elemennya. Nah, ini yang mau tak bahas. Jika kita bermain bounty hunt dan fugitifnya lemah terhadap elemen bandolero, yaitu kelemahannya apa? Fugitifnya berelemen cahaya dan juga natur, 2 elemen itu ya. Dan juga fugitifnya punya trait seperti abominasi, maka bandolero memberikan kerusakan yang sangat tinggi, yaitu berapa? 3 kali lipat dikali 2,5 dikali 2, yaitu 5 kali lipat dari elemen saja. Jadi 5 kali dari elemen dan juga haternya 3 kali lipat. Totalnya 8 kali lipat kerusakan. Jadi kalau ada fugitif seperti itu ya, elemen light dan juga elemen natur memiliki trait abominasi, pakailah bandolero ini. Dia memberikan kerusakan 1M, maka jadi 8M. Ya, sakit sekali memang, apalagi skillnya sangat-sangat besar ini. Insan itu urutan tertinggi. Karena kita membahas soal attacker, kita harus tahu untuk urutan level kerusakan ya. Yang pertama itu ada low. Low itu paling kecil ya. Ini tak urut dari paling kecil. Low paling kecil, moderate itu urutan kedua, di atasnya kecil ya. Dan ada yang ketiga sedang, yaitu namanya heavy. Dan yang keempat besar. Dan yang paling tinggi urutan kelima adalah insan, seperti ini ya. Insan ya. Ini bagus sekali untuk urutan kerusakannya, ini sangat dewa lah ya. Ini kalau kalian kasih full penambahan kerusakan untuk runya ya, bisa sekali jedot musuhnya hilang ya. Ya memang itu. Kalau untuk ultimate, come here amigo ya, seperti tadi itu spesial skillnya bagus untuk animasinya, saya sangat suka ya tadi. Dan ini sangat-sangat besar juga, hanya saja untuk satu musuh ya. Memang ultimate-nya untuk dia kan spesialis bounty hunt ya, dipakai sementara di mana, di Cavern of Assassin ya tidak rugi ya, karena kerusakannya besar juga. Contoh, dengan skill terbesarnya dia, spesial skill ya, bukan bisa dibilang terbesar tapi ini yang terbaik ya. Skillnya, dari skill-skillnya dia yang keempat tadi, dia ngehilangin semua efek positif status dari satu musuh. Contohnya musuh mempunyai efek positif seperti evasion, space time, double damage, triple damage, boss damage, regenerasi darah, regenerasi stamina, double stamina, terus punya seperti dodge area yang positif juga ada, block out damage itu juga ada, yang trait proteksi yang warna hijau juga ada ya. Jadi semua yang efek positif warna hijau di bawah bar stamina musuh itu efek positif musuh, semuanya dihilangkan ya. Jadi dia ini kan untuk satu musuh saja, untuk skill ultimate atau special skillnya ya. Jadi satu musuh itu udah pasti bisa dibilang akan modar kalau terkena skill ketiganya, skill ultimate ya. Jadi ini bagus, saya suka. Contoh, dia memukul musuh yang memiliki evasion, maka evasionnya tidak bisa dipukul karena evasion kebal terhadap pukulan dan juga kebal terhadap semua efek. Contoh seperti efek tortur, efek kontrol, dan juga efek debuff dan juga efek kerusakan ya. Yaitu evasion memang fungsinya mengabaikan damage yang akan datang atau kerusakan yang akan datang selama satu giliran ya, itu evasion. Maka kalau pakai bandolero, evasionnya dihilangkan dulu baru dipukul, kan pinter ya. Ataupun space time yang tidak bisa diberi kerusakan ataupun hanya bisa diberikan efek minus. Nah itu juga dihilangkan ya. Kalau untuk yang ghost itu baru nggak bisa. Maksudnya ghost atau apa bang? Efek positif musuh namanya phantom ya, dia berubah menjadi hantu. Nah itu baru nggak bisa. Dia hanya tidak bisa mukul musuh yang punya trait efek positif seperti itu. Lainnya aman, lainnya pukul rata ya itu ya. Setelah dihilangkan efek positifnya, skill ultimate ini memberikan 2 efek tortur berupa ignition dan burning.
Buat yang belum tahu, ignition dan juga burning itu apa? Ignition itu seperti percikan api yang akan menjadi api, ya. Maka kerusakannya pun cuma 2 giliran, ya. Dan burning itu sudah terbakar, enggak percikan lagi, dia sudah terbakar. Maka burning ini terbakarnya lama, yaitu 4 giliran. Maksudnya apa? Ignition ini selama 2 giliran dan burning selama 4 giliran. Musuhnya akan terkena kerusakan sebesar 10%. Ignition dan burning kerusakannya sama, 10% dan 10%. Setiap mau ambil giliran musuhnya, ya. Jadi musuhnya akan terkena kerusakan 20%, dari burning 10% dan ignition 10%. Kalau untuk ignitionnya selama 2 giliran dan untuk burningnya selama 4 giliran. Nah, itu ya. Jadi musuhnya setiap giliran akan terkena kerusakan api. Apalagi musuhnya berelemen natur, ya, itu sangat sakit sekali, ya. 20% dikali 2,5 yaitu sangat-sangat besar, ya. Kalian bisa hitung 20 dikali 2 aja udah 40% setiap giliran, ya. Yaitu sekitar 50% setiap giliran dari total darahnya musuh. Itu 2 kali giliran udah modar itu musuhnya kalau terkena ini, ya. Terkena torturnya saja, belum terkena kerusakannya, ya. Kerusakan dari insan damage-nya, ya. Ini skill ultimate juga memberikan kerusakan yang super dewa lagi, yaitu urutan ke-5. Kerusakan insane, ya. Berelemen api untuk satu musuh. Nah, itu. Ini dia memang spesialis damage dealer, yaitu pemberi kerusakan yang besar. Nah, untuk skill keempat, ketiga, kedua, dan ke-1 ini akan saya bahas di denguan, sekalian diuji coba untuk skillnya, ya. Ini bagus sekali untuk urutan kerusakannya memang besar, ya. Nah, kalau untuk reliknya ini tak sarankan memakai Elvira Swords, ya. Ini bisa di craft dan juga bisa memberikan tortur tambahan, ataupun bisa memakai seperti ini Shrimpweather Sword. Jadi 2 relik itu yang tak sarankan untuk siapa ini namanya, si bandolero, ya. Shrimpweather Sword dan juga Elvira Sword itu bisa memberikan efek tambahan, yaitu berupa tortur 2 sekaligus. Nanti tak jelaskan di denguan. Elvira Sword dan juga Shrimpweather Sword, ya, itu yang tak sarankan relik untuk bandolero, karena memang bandolero memiliki double pedang, ya. 2 pedang sekaligus. Nah, itu Bang, kalau Shrimpweather kan nggak bisa di craft. Kalau Elvira Sword bisa di craft. Kalau Shrimpweather-nya bisa diganti apa, Bang? Terserah. Mau diganti seperti ini, Voltaic Sword, terserah. Yang penting itu bisa memberikan kerusakan tambahan, ya. Tapi yang the best of the best, terbaiknya untuk relik, ya tadi Shrimpweather dan juga Elvira Swords. Itu nanti akan saya bahas di denguan sekalian, karena memang menyangkut dengan skill-skillnya jadi satu nanti, ya. Kalau memakai skill ketiga dan keempat itu nanti akan aktif, ya. Itu bagus sekali itu combo yang sangat-sangat sakit nanti, ya. Nah, kalau untuk rune, ya, ini kalian ini tak sarankan dipakai di denguan setiap hari, ya, sama seperti saya. Maka kalau dipakai di denguan, ya, ini pakainya yang paling atas ini, ya, Cavern of Assassin yang paling atas. Kalau di mutate untuk levelnya terserah semuanya, ya. Untuk levelnya rune ini tak sarankan, terserah semuanya. Tak sarankan itu dipakainya level 10, karena dipakai setiap hari dan juga akan dipakai di bounty hunt yang akan mendatang. Level 10 di mutate. Kalau nggak di mutate, Bang, pakai sementara dulu. Yang biasa nggak di mutate nggak apa-apa, seperti ini level 10, ya. Kalau memang saya masih newbie, Bang, pakainya apa? Pakai level 7 minimal. Jangan di bawahnya, ya. Kalau belum ada jangan pasang dulu. Nah, itu. Modar terus ini sebat, ya, maaf, ya. Jadi kalau untuk di denguan Cavern of Assassin pakainya 2 penambahan kerusakan warna merah ini, antara ini dan juga ini, ya. 2, karena ada 3 slot. Yang satunya apa? Yang satunya seperti ini. Nah, levelnya sama yang tak sarankan tadi. Untuk yang mutannya adalah yang paling atas ataupun ini, ya. Ini mutan, ini biasa. Nah, itu pakai 2 yang merah, 1 yang kuning. Nah, itu di mutan pakai yang paling atas semuanya. Kalau dipakai di
bounty hunt, tiga-tiganya pakai seperti ini yang paling atas. Jadi kalau di bounty hunt karena hanya mementingkan kerusakan ya, tidak ada kecepatan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk bounty hunt 3 biji seperti ini, tak sarankan level 10 yang paling atas ya. Kalau di mutate, kalau nggak di mutate ya pakai saja seperti ini. Bang, tadi kan udah tak pasang yang ada kuningnya satu karena tak pakai di cavern setiap hari, harus nyopot dong pakai gems. Enggak usah dicopot, yaitu disuap saja, diganti yang level sama ya, seperti itu. Jadi satu monster bisa dipakai di semua event. Nah seperti itu yang bagus ya. Jadi kalian nggak ngebuang cel, nggak ngebuang relik, nggak ngebuang waktu juga ya memang. Jadi kita langsung coba untuk bandolero. Nah ini handsteel juga termasuk bagus, bisa dipakai di bounty juga ya. Dia punya hater, punya pierce seperti Charm Constrictor. Bagus nggak bang? Ya bagus dong. Semua pilihan saya yang tak saranin ya bagus dong ya. Ini mau tak rank up juga sampai level maksimal bandolero ini. Saya recharge dulu agar sampai ke bandolero ya. Nah, kita bahas dari urutan yang keempat. Kenapa kalau urutan keempat? Karena akan nyambung dengan relik yang tak sarankan ya. Skill keempat, dia memberikan kerusakan urutan kedua ya. Urutan kedua yaitu moderate, di atasnya kecil, di bawahnya sedang untuk semua musuh. Setelah itu musuhnya diberikan efek Nanovarius ya, Nanovarius. Nah itu. Jadi untuk yang belum tahu kenapa reliknya bisa aktif kalau pakai skill 3 dan 4, gini. Ini kan kerusakannya untuk semua musuh ya. Dia memberikan kerusakan ke semua musuh jika darah semua musuhnya berada di bawah, di atas 50% ya. Jika semua monster musuhnya darahnya di atas 50%, maka memberikan tortur tambahan, yaitu berupa sunburn dan juga repetance. Itu dari dua relik tadi, yaitu relik Shrimpweather Swords dan juga Elvira Swords ya. Itu ya. Jadi sekali pukul bandolero bisa memberikan 3 tortur untuk semua musuh. Itu sangat sakit sekali ya memang kombonya. Nah ini bagus. Untuk yang belum tahu Nanovarius ini, dia memberikan kerusakan 10% berelemen metal untuk setiap musuh selama 3 giliran ya. Jadi totalnya 30%. Hanya saja 10% dikali 3 setiap gilirannya. Nah, kalau memakai seperti relik tadi, dia juga memberikan repetance juga dan juga memberikan sunburn, di mana repetance itu memberikan kerusakan kecil berelemen cahaya sebesar 10% sampai 15% untuk semua musuh, dan juga dan juga tortur berupa sunburn, di mana sunburn memberikan kerusakan kecil sebesar 10% berelemen cahaya, dan juga memberikan pasif, yaitu sunburn memiliki pasif menurunkan akurasi musuh sebesar 15% ya. Itu bagus ya. Jadi bisa dikombo dengan trait bandolero yang kedua tadi ya. Nah itulah mematikannya. Untuk skill keempat namanya Wild Jigsaw, stamina 48, koldonya 3. Kalau untuk skill ketiga Ashes of Loots, stamina 38, koldonya cuma 1 saja. Dia memberikan kerusakan kedua, moderate lagi, berelemen api untuk semua musuh, dan juga semua musuhnya diberikan efek burning ya. Itu. Jadi kalau pakai skill ketiga ini juga kalau dikombo dengan relik yang tak sarankan, sekali pukul bisa memberikan 3 tortur juga, yaitu apa? Burning, repetance, dan juga yang satunya apa tadi? Sunburn ya. Kalau repetance sama sunburn tadi kan udah tak jelasin. Kalau burning juga sudah sama seperti di ultimate, hanya saja kalau untuk burning yang di skill ini untuk semua musuh, kalau untuk ultimate untuk satu musuh ya. Bagus. Jadi kalau kalian combo dengan relik yang tadi, dia monster musuh semuanya akan kena kerusakan yang besar, dan juga dia terkena 30% kerusakan setiap gilirannya karena memberikan 3 tortur sekaligus kan. 30% total darah setiap giliran ya. Itu bisa dipastikan monster musuhnya sekarat lah ya, 2 giliran. Skill
kedua, Jangkirat Rider, gini amat namanya. Stamina 36, cooldownnya 1. Bisa dibilang untuk staminanya ini irit-irit semua, cooldownnya juga hemat-hemat ya. Dia ngehilangin efek shield. Jika musuhnya punya shield ya, contohnya musuhnya punya tanker seperti Sisil, Guard ataupun Pangoliat ataupun si Beraka, itu kan mengandalkan shield semuanya, repot. Dipukul nggak masuk-masuk, shieldnya tebel. Nah, itu. Ini skill 2-nya. Dia menghilangkan semua shield yang dimiliki oleh satu musuh. Setelah itu dia memberikan kerusakan urutan keempat, yaitu besar ya. Nah, itu yang kerusakannya sakit ya, ini besar sekali, berelemen metal untuk satu musuh ya. Itu belum kalau elemen musuhnya cahaya, dia mendapatkan kerusakan tambahan lagi ya. Kalau untuk skill ke-1 Hot Salsa, staminanya 30, ini tanpa cooldown. Nah, ini OP sekali. Kenapa dibilang OP ya? Karena memang kerusakannya yang tertinggi dan staminanya irit tanpa cooldown juga ya. Dia memberikan kerusakan urutan kelima, dimana insan itu seperti instant kill ya, untuk satu musuh saja. Udah seperti itu, sangat besar ya. Kalau untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Buat kalian yang mau join live streaming, silahkan. Saya setiap hari live streaming habis maghrib, entah bermain Treasure Cafe ataupun menyelesaikan Cavern Nova Session ataupun event-event seperti bounty-an dan juga summon ancestor baru ya. Itu sekalian live dan juga nge-record. Buat kalian yang mau memberikan kritik dan saran atau memberikan request monster di review kan, silahkan ketik di komentar. Buat kalian yang sudah subscribe, saya bisa berkata-kata apa lagi ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Pokoknya ya, saya pamit undur diri. Chandra Capibut, Monster Legends Indonesia. Terima kasih sekali.